Qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ada wa rah. Kullama ghada wa Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan dan bisa berjumpa kembali di dalam masjid yang insya Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Setelah sekian lama kita libur dan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kemudian juga diikuti bulan Syawal, insya Allah kita berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan orang-orang yang bisa mendapatkan gelar takwa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya Al-Fakir mengucapkan kepada antum sekalian minal aidin wal faidin wal makbulin, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Kutufil Falihin, yang mana di sini disebutkan hadis ke-20 diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu qala, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada saya, qala li Rasulullah, artinya Nabi pernah berpesan memberikan nasihat. Makanya di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya perlu dijalankan yang namanya tanasuh, saling memberikan nasihat dan saling memberikan wasiat. Artinya ketika kita ini benar-benar merasa bahwa seorang yang di hadapan kita adalah orang yang kita muliakan atau orang yang kita cintai atau orang yang kita sayangi, maka hendaknya jangan sungkan untuk memberikan nasihat. Sebab kita ini dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Antara orang beriman itu saling bersaudara, maka jangan sungkan untuk saling memberikan nasihat dan jangan marah kalau dikasih nasihat. Jadi pemberi nasihat, berikan nasihat baik-baik, yang terima nasihat juga terimanya baik-baik. Jangan kadang-kadang kita pandai dalam memberikan nasihat tapi tidak pandai dalam menerima nasihat. Salah juga. Ya, semuanya harus baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Asr, Allah nyatakan, ya, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali mereka yang mau beriman, beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebenaran. Tanasuh. Dan juga berwasiat dalam hal yang kesabaran. Artinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini budaya saling memberikan nasihat harus kita hidupkan. Sebab begini loh Nabi ngajarin. Ini Nabi berpesan kepada Abu Dzar, khususnya yang tua, memberikan nasihat kepada yang muda. Sebab Abu Dzar Al-Ghifari kala itu masih muda. Dia salah satu pemuda Al-Imam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain beliau adalah utusan Allah, juga di sini menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang lebih tua untuk memberikan nasihat kepada yang lebih muda. Maka Nabi berpesan mengatakan memberikan nasihat kepada Abi Dzar. Apa nasihatnya? Kata Rasulullah, la tahjiranna minal ma'rufi syai'an. Dia bilang, ya Abu Dzar, jangan pernah meremehkan amal kebaikan sedikit pun. Amalan walaupun terlihat sepele itu besar di hadapan Allah. Jangan dianggap remeh. Walau antal ka akhaka biwajhin taliq. Walaupun cuman kalau berjumpa dengan saudaramu pasang muka senyum. Makanya kita Pak, Bu, kalau ketemu sesama orang Islam nih, kenal nggak kenal, ya paling nggak pasang muka senyum. Ya. Muka senyum itu mukanya penghuni sorga. Kalau penghuni neraka nggak ada yang senyum, mukanya cemberut mulu ya. Makanya kita kalau ketemu orang ya senyum. Baik kita kenal ataupun nggak kita kenal. Subhanallah, kan enak kalau melihat orang itu senyum sama kita pun senyum pada dia, enak. Tapi kalau cemberut, ya Allah, ya. Ini mesti kita rubah, makanya latihan senyum. Ya.
Latihan senyum. Itu senyum hadirin. Senyum kepada saudara kita itu mendapatkan pahala sedekah. Bayangin kalau kita setiap orang ketemu senyum, kita nggak punya duit tapi murah senyum, wah dapat pahala sedekah banyak tuh. Cuman bukan gara-gara senyum jadi sedekah nggak mau ngeluarin duit ya. Ntar lihat kotak amal disenyumin doang ya. Sedekah udah. Artinya senyum kepada setiap muslim, orang-orang sekitar kita, tunjukkan kalau kita ini muslim. Ya. Orang Islam tuh murah senyum. Makanya para sahabat-sahabat bilang, kita ini kalau duduk di majelisnya Nabi Muhammad, maka semua yang hadir ngerasa orang yang paling diopenin sama Nabi Muhammad. Ngerasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Sebab Nabi kalau lagi memberikan nasihat, Pak, Nabi nggak kepada satu titik. Nabi matanya tuh lihat ke kanan, lihat muka para sahabat. Itu Nabi kalau melihat muka para sahabat sambil senyum. Sampai para sahabat ngerasa kayaknya di majlis ini orang paling banyak disenyumin cuma saya doang nih. Padahal semua sahabat ngerasa. Ya. Karena apa? Rasulullah itu murah senyum, hadirin. Ya. Senyum kepada sesama, kepada kaum muslimin. Kata, makanya jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Senyum. Ya. Itu juga hadirin, ini juga nasihat buat kita, pelajaran. Bahwasanya amalan yang baik itu semuanya punya kedudukan di sisi Allah. Terkadang mungkin kita anggap remeh. Amalan kita anggap remeh. Tapi ternyata kalau sudah diterima sama Allah nggak ada yang remeh, Pak. Kalau sudah diterima sama Allah semuanya mulia. Tapi sebaliknya amalan yang kita anggap bagus, amalan yang kita anggap besar, tapi kalau nggak diterima sama Allah percuma. Percuma. Kayak orang berjihad di jalan Allah. Amalan luar biasa, jihad. Artinya yang dikorbankan bukan cuma harta, nyawa siap dikorbankan. Tapi ketika tidak diterima sama Allah, jihadnya tidak diterima sama Allah, percuma. Gimana nggak diterima? Contoh, dia berjihad bukan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah. Tujuannya cuma nyari validasi, biar dianggap orang paling pemberani. Biar orang tahu kalau saya ini orang hebat, saya ini orang yang luar biasa. Jadi tujuannya bukan karena Allah, tapi cuma mencari kedudukan di mata manusia. Yang kayak begini percuma. Mau dia korbankan nyawa 10 kali sekalipun, kalau niatnya begini nggak bakal diterima sama Allah. Tapi sebaliknya hadirin, amalan seremeh apapun yang terlihat kecil, tapi kalau sudah diterima sama Allah, subhanallah, itu udah cukup nyelamatin kita dari api neraka Allah. Bukankah Nabi pernah menyatakan dalam hadis, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Ya. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun cuma sedekah dengan setengah butir kurma. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, setengah butir kurma berapa sih harganya di pasar? Kita beli kurma 1 kilo sanggup. Ya. Kita beli setengah kilo, kita beli seperempat. Ini kata Nabi setengah butir. Ya. 1 butir setengahnya itu sedekah. Itu setengah butir kalau sudah diterima sama Allah, udah cukup nyelamatin kita dari api neraka Allah. Sudah. Jadi amalan jangan kita anggap remeh sekecil apapun. Ya. Makanya hadirin, dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan bahwasanya kalimat seperti tasbih yang kita baca kayak bilang ucapan subhanallah. Itu Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis, subhanallah tamlaul mizan. Kalimat subhanallah itu Bapak, zikir subhanallah 1 kali. Itu kalau sudah diterima sama Allah, tamlaul mizan. Pahalanya nutupin mizan. Mizan itu nanti timbangan amal kita di akhirat hadirin. Yang saking besarnya, saking luasnya timbangan di akhirat itu, bumi dan langit diletakkan di situ masih bisa ditampung tuh, masih muat. Saking besarnya itu timbangan amal. Nabi nyatakan kalimat subhanallah kalau sudah diterima sama Allah, tamlaul mizan, itu memenuhi timbangan mizan di akhirat. Baru 1 kali, gimana kalau 2 kali? Gimana kalau 10 kali diterima sama Allah? Makanya hadirin, dahulu Nabi pernah menyatakan dalam kitab disebutkan oleh Imam Bukhari, dikutip hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis Nabi bercerita tentang satu orang nanti di akhirat kelak.
waktu dibangkitkan di hadapan Allah, dalam pengadilan Allah itu ketika satu orang dimajukan berdiri di hadapan Allah, maka ditampakkan sama Allah amal ibadah dia seumur atau semasa hidupnya. Allah katakan ikra kitabah. Jadi didatangkan tuh catatan amalnya, Pak. Dikasih kepada dia ada 99 gulungan. Bisa kita bilang 99 jilid. Amalan dia itu ada 99 jilid. Satu gulungan, satu jilidnya ketika dibentangkan dari timur ke barat nggak kelihatan ujungnya. Saking panjangnya. Allah nyatakan kepada ini hamba, ikra kitabah, baca kitabmu. Arti baca catatan amal. Koreksi. Baca dari awal sampai akhir. Maka ini hamba pun baca lembaran itu, Pak. Dari baris pertama, kedua, ketiga, terus tuntas satu gulungan, buka gulungan kedua. Gulungan kedua selesai, buka gulungan ketiga. Sampai 99 gulungan dia baca. Kemudian Allah bertanya kepada ini hamba, ya abdi, hai hambaku, ada yang mau dikoreksi nggak? Ada yang salah catat, salah tulis? Apakah malaikat yang aku perintahkan untuk mencatat amalmu berbuat zalim kepadamu, sesuatu yang tidak kau lakukan ditulis di situ? Kejahatan yang tidak kau lakukan ditulis di situ? Maka ini hamba pun karena malu nggak bisa berbuat apa-apa lagi, hadirin. Dia bilang, la ya Rabb, semuanya tercatat, nggak ada yang luput. Semuanya ditulis. Dan malaikat yang kau perintahkan nggak berbuat zalim, sesuai yang saya lakukan itu yang ditulis. Maka Allah pun bertanya kepada ini hamba, alakah hasanah? Ente punya kebaikan nggak sih? Kata Allah. Punya amal baik nggak? Maka ini hamba yang ngerasa pasrah, kayaknya udah bakal neraka tempatnya nih. Dosa semua isinya. La syai' ya Rabb. Saya nggak punya apapun ya Allah. Maka Allah katakan, lah ada. Ente punya satu kebaikan. Sampai ini hamba lupa, Allah yang ingat. Dia bilang ada satu kebaikan. Maka dikeluarkan min wara'i qafah, dari belakang bagian kepalanya, bitaqah mithlul unmulah, kata Rasulullah. Dikeluarkan satu kartu, Pak, mau ukuran kayak kartu, kadar satu unmulah, satu ruas jari. Makanya ini hadis dinamakan haditsul bitaqah, kata ulama. Dikeluarkan dari belakang ke bagian kepalanya seperti tulisan yang begitu kecil, tertulis di situ la ilaha illallah. Kata Allah, ini hasanat yang pernah kau lakukan. Artinya apa? Dia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan diterima sama Allah. Kata Allah, ini hasanat. Ini adalah hasanat yang kau lakukan. Maka kata Allah, karena udah ada pahala, ada hasanat, maka kita timbang amal engkau yang 99 gulungan tersebut dengan bitokoh ini nih, yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Tadinya ini hamba pun menganggap, ya Rabb, apa artinya bitokoh dengan 99 gulungan? Ini kalau secara hitungan, Pak, 99 gulungan, satu gulungan dibentangkan dari timur ke barat nggak terlihat ujungnya, itu bisa berapa ton tuh beratnya? Ini 99 ada berapa puluh ton dibandingkan dengan satu bitokoh yang bisa diangkat dengan tangan kita ringan. Maka ini hamba pun berkata, ya Rabb, apa gunanya satu bitokoh ini di hadapan 99 gulungan? Allah pun menyatakan, dalam pengadilan aku nggak ada yang bisa dizalimi. Hatta kebaikan timbang. Ada kebaikan timbang, kata Allah. Maka waktu diletakkan 99 gulungan dan kemudian diletakkan pembandingnya bitokoh, waktu diletakkan itu bitokoh, terhempaslah 99 gulungan di atas mizan. Maka kata Allah, kalau begitu tempatmu di surga. Cuman dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau sudah diterima sama Allah, ini manfaatnya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita ini berusaha memikirkan bagaimana cara amal ibadah kita diterima oleh Allah, bukan memperbanyak amal ibadah. Ya. Jadi yang kita pikirin itu bukan banyakin ibadah lah. Gimana ibadah kita bisa diterima sama Allah.
Walaupun terlihat sedikit, tapi kalau sudah diterima sama Allah, besar manfaatnya. Maka oleh karena itu ayolah ahbab, kita latih. Gimana ibadah kita biar diterima? Yang ikhlas dalam beramal. Ya. Jangan ada ujub, jangan ada ria, jangan ada sombong. Khalas, beramal menghambakan diri kepada Allah, tulus untuk Allah. Ini baru diterima. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi menyatakan di dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah." Nabi nyatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tulus ketika mengucapkan, maka ini bakal memasukkan dia ke dalam surga. Hakada. Makanya ayo hadirin, perbagus amal kita. Jangan kita anggap remeh. Sekecil apapun itu berusahalah untuk kita kerjakan. Kan kadang-kadang kita suka milih-milih, Pak. Mau amalan ntar deh, ada duit 1.000 di kantong, pengen sedekah, ntar deh nunggu 20.000, 1.000 mah terlalu sedikit. Pahalanya sedikit, ntar nunggu 100.000 baru ada sedekah. Jangan. Ada seberapapun sedekah. Sebisanya kita. Pokoknya jangan pernah meremehkan amal ibadah. Walaupun terlihat remeh, ternyata besar di hadapan Allah. Makanya pernah ada satu orang wanita salihah. Dia ini tiap hari Bapak Ibu sekalian bikin roti. Dan dia niat, pokoknya roti yang pertama matang, yang masak, roti pertama yang udah jadi, itu niat dia disedekahkan. Dia udah niat, pokoknya yang pertama matang disedekahkan. Jadi tiap hari itu roti pertama jadi langsung keluar rumah. Ada orang lewat kasih. Baik dia kenal ataupun orang yang nggak dia kenal, pokoknya sedekah. Sekali waktu pas musim dingin, roti pertama matang, dia keluar nggak ada orang, dingin. Yang terlihat cuma 1 ekor anak keldai. Maka dia pun merenung. Dia bilang, saya ini udah pasang niat, pokoknya roti yang pertama kali matang saya sedekahkan. Cuman sekarang nggak ada orang, yang ada cuman anak keldai. Mungkin ya sudah, saya jalanin aja niat saya, kasih makan anak keldai, tapi tentunya pahalanya bakal beda seperti yang kemarin-kemarin. Sedekah buat manusia pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sedekah buat hewan. Tapi ya sudahlah apa yang diniatkan. Tapi dalam hati dia menganggap kayaknya pahala hari ini sedikit, nggak sebanyak yang kemarin. Subhanallah hadirin, setelah beberapa tahun kemudian wanita salihah ini meninggal. Cuman meninggal Bu dalam keadaan senyum bahagia. Sampai orang lihat dia ini sampai bingung. Senyum bahagia, senang banget meninggalnya. Sambil terlihat giginya, terlihat orang yang sedang bahagia banget. Sampai yang tukang mandiin jenazah heran. Sampai berkata kepada sang mayit nih, bagi Allah fulana enak banget meninggalnya, bahagia banget waktu meninggal. Apa sih yang ente lihat? Amalan apa sih yang kau lakukan kok bisa sebahagia ini waktu meninggal dunia? Subhanallah, habis kelar mandiin, ngafanin, nguburin hadirin. Malamnya Bu, ini yang tukang mandiin jenazah mimpi melihat orang yang meninggal yang dimandiin tadi itu yang meninggal dalam keadaan senyum. Ditanya, ya fulana, amalan apa sih yang kau lakukan sehingga bisa meninggal dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senyum? Maka wanita ini pun berkata, dia bilang, saya tuh sebelum meninggal dunia, Allah tunjukkan amalan-amalan yang diterima sama Allah. Ternyata yang pertama kali dinampakkan oleh Allah adalah sedekah saya buat anak keldai. Yang saya anggap remeh, ternyata itu yang membuat saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makin jangan diremehkan. Cuman jangan berarti kalau gitu udah kita sedekah mah sedikit-sedikit aja ya. Tiap hari udah bisa sedekah 10.000, nggak 1.000 aja. Yang penting diterima, ya jangan juga. Pokoknya intinya kalau yang sedikit diterima aja kayak begini, gimana kalau banyak diterima? Banyak diterima, oh, masya Allah. Makanya hadirin, nih kata Nabi, pesan sama kepada Abi Dzar, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun, walaupun cuma tersenyum di wajah sahabatmu. Senyum. Hakada. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya,
Man ghada ilal masjid aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore. Sore ini maksudnya juga ke malam hadirin. Sore malam itu masuk roha. Kalau ghada itu dari mulai subuh sampai pagi, sampai siang itu ghada. Jadi artinya barang siapa yang pergi ke masjid, mau di pagi hari, mau di sore hari, mau di malam hari seperti kita saat ini ayyuhal ahbab, ya, maka Nabi menyatakan a'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi dia tempat tinggal di dalam surga. Setiap dia datang ke masjid, ya. Makanya beruntung orang yang kalau sholat subuh di masjid, sholat maghrib di masjid, sholat zuhur di masjid, tiap dia datang ke masjid dapat satu rumah. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau dia tiap hari mundar-mandir masjid untuk sholat, Pak, subhanallah. Ini orang paling kaya di akhirat. Ya, orang yang paling banyak asetnya di dalam surga. Setiap dia datang ke masjid dapat rumah. Subhanallah. Makanya oleh karena itu beruntung orang-orang yang mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, makanya alhamdulillah kita saat ini, ya, paling enggak kita udah dapetin satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau kita udah punya rumah di surga, masa iya kita enggak masuk ke dalam surga? Ya. Artinya apa? Rumahnya ada, penghuninya kagak ada, nggak mungkin. Ya. Tapi kalau di dalam surga, Pak, kalau kita udah punya tempat, insya Allah kita juga bakal menghuni di sana. Maka oleh karena itu perbanyak datang ke masjid. Ya. Itu sampai Nabi menyatakan dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi menyatakan, Basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid binuritam yaumal qiyamah. Nabi menyatakan basyir, berikan kabar gembira. Buat siapa ya? Al-masyaina fil ilal masajid, orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam. Dalam kegelapan malam ini arti di waktu malam. Berangkat ke masjid. Walaupun terang dengan lampu, walaupun terang dengan cahaya, tetap aja kalau di malam hari dapat kabar gembira dari hadis Rasulullah. Apa kabar gembira dari Nabi? Binuritam yaumal qiyamah. Dia bakal mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya sempurna, bukan dapat cahaya doang. Nabi bilang binuritam. Terus terang dapat cahaya aja di akhirat tuh udah untung, Pak. Sebab nanti di akhirat itu untuk membedakan mana penghuni surga, mana penghuni api neraka dengan cahaya. Kalau dia ada cahaya, menunjukkan dia penghuni surga. Tapi kalau gelap gulita, maka ini calon penghuni api neraka Allah. Tapi Nabi katakan bukan sekedar cahaya, tapi cahaya yang sempurna. Hadirin, kita semua juga menyadari dan meyakini, juga mengimani, kalau kita semua juga bakal melintasi yang namanya syirat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kita semua bakal melintasi yang namanya syirat. Dan ini udah takdir, ketentuan dari Allah yang gak bakal dirubah, kata Allah. Ya. Itu sampai diriwayatkan bahwa apa artinya syirat? As-syirat huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam yamurruna bihal awwalun wal akhirun ahaddu minas sayf wa adaqu minas syar. Nabi menyatakan bahwa syirat adalah jembatan yang terbentang di atas permukaan api neraka jahanam. Jadi jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, yang bakal dilalui oleh manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir. Yamuruna bihal awwalun wal akhir. Artinya nggak ada yang luput. Mau muslim, mau non muslim, mau orang soleh, mau orang kagak soleh, ahli ibadat, ahli maksiat, semua tuh. Mau hidup di zaman Rasul, sebelum zaman Nabi Muhammad, setelah zaman Rasulullah, sampai hari kiamat, kita pun termasuk bakal melintasi yang namanya syirat. Kalau kita mau merenung ya ahbab, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Waduh. Apalagi kalau kita tahu panjangnya. Berapa panjangnya sirat? Sebagian ulama bilang panjangnya sirat
1.500 tahun perjalanan. Udah nggak pakai kilometer lagi ngitungnya. Ya. Berapa lama nih jalan kaki? Ya segitu tuh, 1.500 tahun. Kita kalau mikir, waduh, nggak bakal selamat kita. Tapi tahu nggak? Di dalam hadis Rasulullah menyatakan, itu kalau seandainya seorang yang beriman melintasi sirat, orang beriman melintasi sirat, ini api neraka yang di bawah teriak. Kata Rasulullah, An-nar berteriak mengatakan, Juz ya mu'min fa inna nuraka tahrubuni. Cepetan lewat, hei orang beriman, cepetan. Kenapa? Cahayamu bisa madamkan saya, katanya. Itu cahaya orang beriman tuh bisa nyelamatin dia dari sirat. Artinya dia bakal diberikan kesempatan oleh Allah melintasi sirat. Makanya hadirin, kalau ini cahaya orang beriman, lalu bagaimana kalau cahayanya sempurna? Makanya di sini Nabi pesan, kasih kabar gembira tuh buat orang yang mau sholat di masjid, mau sholat subuh di masjid, maghrib isya ke masjid. Apa? Cahaya sempurna dari Allah. Ya Rabb, insya Allah kita semua mendapatkan cahaya sempurna di akhirat. Kita bisa melintasi sirat dan selamat dari api neraka Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, bayangkan nih, kalau kita datang ke masjid, Allah bangunin buat kita rumah. Nah, kalau rumah di dalam dunia Pak, mau sebagus apapun ada masanya. Ada masanya. Rumah nih, wah cakep bukan main. Mewah bukan main. Paling usia 3 tahun 4 tahun perlu ada perawatan ulang. Ada yang mesti dibenerin, ada yang mesti dicat ulang. Ada rumah di dunia, mau semewah apapun, perlu diurus maintenance-nya, bagaimana gentengnya, bagaimana halamannya, terus tuh bakal harus dilihat terus, harus dibenerin. Tapi kalau di akhirat, nggak ada kata rusak, selalu indah, bahkan makin indah dan makin indah. Sebab kenikmatan surga itu nggak ada batasnya. Makanya kata Nabi, anggur yang kita makan 1 butir di akhirat di dalam surga, itu rasanya lebih nikmat dibandingkan anggur yang paling nikmat di dunia. Kita makan petik anggur kedua dan kita makan, maka rasa anggur yang kedua lebih nikmat dibandingkan anggur yang sebelumnya. Kita petik anggur ketiga lebih nikmat dari anggur sebelumnya. Sebab kenikmatan surga itu nggak ada batas. Terus ya terjadi, bertambah. Begitu juga bangunan yang mewah, yang indah di dalam surga, nggak gitu-gitu aja Pak. Terus ada terjadi, makin indah, terus begitu. Itu keadaan di surga. Makanya di situ hadirin, nih mumpung kita pergi ke masjid, alhamdulillah, dapat kabar gembira. Apalagi Pak, Bu, kalau pengen nanti tempat kita di akhirat itu banyak tanamannya, banyak tumbuhannya, makin rindang, maka perbanyak juga mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bukan cuma punya rumah, punya kebun. Maka kalau bisa tuh jalan ke masjid, mau sholat subuh, mau sholat maghrib, mau sholat isya, coba sambil jalan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Begitu. Pulang pun juga sama, subhanallah alhamdulillah, berulang kita baca. Kita dapat 10 kali 10 pohon. Bayangin kalau tiap hari begini Pak, tiap hari 10 pohon, lama-lama berapa hektar yang kita punya. Makanya itu Nabi Ibrahim pernah pesan, waktu Nabi pulang dari perjalanan Isra wal Mi'raj, waktu berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang kepada Rasulullah, ya Nabi Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu, kepada kita nih. Nabi Ibrahim kirim salam, hadirin buat kita. Sampaikan salamku buat umatmu, bilang sama umatmu, surga ini banyak kebunnya, ada tamannya. Maka barang siapa yang mengucapkan bagiatus salihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, setiap kali dia ucapkan digantikan sama Allah 1 pohon di dalam surga. 2 kali 2 pohon, 10 kali 10 pohon, 100 kali 100 pohon. Allah. Ya. Ini buat orang yang membaca bagiatus salihat. Artinya kita jalan ke masjid sambil baca bagiatus salihat. Baca yang tadi diajarin,
maka lihat apa yang kita dapatkan di akhirat kelak. Kemudian hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi pun berpesan juga kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau farisisah, muttafaqun alaih. Nabi bilang kepada, khususnya kepada kaum wanita, kaum muslimat, tapi sebenarnya ini pesan bukan cuma buat ibu-ibu, pesan juga buat bapak-bapak sekalian. Jadi khitabnya Rasulullah walaupun khitabnya kepada kaum wanita, tapi yang dimaksud juga kita semua, yang laki-laki. Sebagaimana Nabi kalau berpesan ke laki-laki juga nyambung ke perempuan, sebab ini urusan umum. Jadi Nabi katakan, hai wanita-wanita muslimat, jangan pernah meremehkan hadiah dari tetangga kalian walaupun cuma kaki kambing. Jadi kan kita diajarin ibu bapak, dalam Islam ini kita kalau masak kuahnya banyakin, kata Rasulullah. Kuahnya banyakin. Kenapa? Biar bisa bagi-bagi tetangga, bisa nyicipin. Jadi kata Nabi, kalau seandainya dia datang tetangga kita nganterin kuah, dia masak lebih dikasih kuah, dagingnya nggak ada, cuman tulang kaki tulang kambing tuh bagian bawah, kan dagingnya dikit banget. Beda sama kaki sapi ya. Ini sekarang kaki kambing kecil dikasih. Jangan kita remehin, jangan kita rendahkan. Masih cuma kaki kambing doang. Mending pahanya, betisnya, nggak ada apa-apanya hadirin. Jangan diremehkan, jangan kita anggap remeh. Pokoknya pemberian orang Pak, sekecil apapun, jangan kita remehkan. Kenapa? Sebab ibu bapak, setiap orang itu memberikan sesuatu sesuai kadarnya masing-masing. Jadi jangan pernah kita menganggap meminta orang ngasih kita sesuai kadarnya kita, jangan. Tapi orang kalau memberikan sesuatu sesuai kadar pemberi, bukan kadar penerima. Kalau seandainya gini, kalau orang kaya ngasih sedekah 1 juta rupiah, bagi dia enteng, nggak berat. Tapi kalau orang miskin ngasih sedekah 1 juta berat, paling banter dia bisa ngasih 20.000 masalah. Maka yang nerima jangan meremehkan. Ini ngasih dikit banget, kayak orang itu kaya tuh 1 juta ngasihnya, ini cuma 20.000, nggak boleh kayak begitu. Kenapa? Sebab setiap orang sesuai kadar kemampuannya. Makanya hadirin, kalau ada orang memberikan kita sesuatu, jangan kita banding-bandingin, ya cuma ngasih sedikit tuh, fulan kalau ngasih banyak, fulan kalau ngasih saya beras 1 karung, ini cuma setengah liter doang. Jangan. Sebab setiap orang sesuai kadar kemampuan. Dulu pernah hadirin, burung hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman kan pengikutnya banyak, prajuritnya itu kan yang ngasih nafkah Nabi Sulaiman semuanya. Ngasih makan siang, makan malam itu Nabi Sulaiman Pak. Subhanallah, burung hudhud nih ngelihat Nabi Sulaiman selalu bersedekah, ngasih makan orang, ngasih makan pengikutnya. Burung hudhud ini punya niat pengen ngebalas jasa Nabi Sulaiman. Maka dia berkata, ya Nabi Sulaiman, izinkan dong saya sekali-kali yang ngasih makan buat kalian semua. Kata Nabi Sulaiman, burung hudhud, ente mau ngasih makan buat siapa? Buat saya sendiri atau buat yang lain? Dia bilang semuanya. Semuanya Nabi Sulaiman, ajak semuanya, Anda undang makan besok. Makan siang saya undang kalian. Kata Nabi Sulaiman, burung hudhud, kau jujur dari yang kau ucapkan? Dia bilang betul, saya jujur. Insya Allah cukup buat kalian semua. Dia bilang, di mana ente mengundang kami? Bilang, saya undang kalian ya Nabi Sulaiman besok siang di tepi pantai. Silakan besok datang ke pantai, nanti kita makan bareng-bareng. Kalau Nabi Sulaiman marhaba. Keesokan harinya Bu, Pak, Nabi Sulaiman nih bawa pengikutnya semua nih, seluruh prajuritnya diajak. Kemana? Kita pengen memenuhi undangan burung hudhud. Berangkat ke tepi pantai. Nyampe tepi pantai nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada masakan, nggak ada kuah, nggak ada nasi, nggak ada macam-macam, nggak ada, cuma pasir sama laut. Kata Nabi Sulaiman, mana persiapannya burung hudhud? Nggak lama datang burung hudhud. Begitu datang bilang Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman udah pada datang semuanya. Udah pada kumpul, ada yang ketinggalan nggak? Enggak, kata Nabi Sulaiman, semua udah datang. Kata burung hudhud, tunggu sebentar. Saya sengaja
ngambilnya baru mau ngambil sekarang nih, biar apa? Biar fresh makanannya. Nabi Sulaiman tambah bingung, makanan apa lagi sekarang? Burung hudhud kecil hadirin. Gak lama burung hudhud terbang Pak ke hutan sebentar, gak lama balik. Bawa apa? Bawa satu belalang di paruhnya. Belalang di paruhnya, terbanglah burung hudhud ke laut. Sampai tengah laut dilepas tuh belalang, dicampakkan ke dalam laut. Setelah itu baru balik ke Nabi Sulaiman. Kata burung hudhud, "Fatafaddalu, silahkan dicicipi." Kata Nabi Sulaiman, "Apa yang dicicipi ya burung hudhud?" Itu tadi dagingnya belalang, laut kuahnya. Insya Allah cukup buat kalian semua katanya. Masya Allah, dagingnya belalang, kuahnya air laut. Udah asin udah, Masya Allah. Artinya apa? Setiap orang tuh bakal memberikan sesuatu kepada kita sesuai kadar kemampuannya. Burung hudhud bukan kayak Nabi Sulaiman yang bisa ngasih makan berupa roti, daging, enggak kan. Ini kemampuan dia. Begitu juga kalau ada orang datang kepada kita ngasih sesuatu, jangan kita remehkan. Jangan kita banding-bandingkan, ya udah kita terima. Sebab hadirin, ini juga diajarkan dalam Islam. Kita ini diajarkan saling berbagi, saling peduli. Kemudian juga kalau seandainya ada orang ngasih kita sesuatu, jangan ditolak. Jangan ditolak. Orang ngasih nih, terima dulu. Kita butuh, kita nggak butuh, yang penting terima dulu. Nanti kalau kita butuh, kita gunakan. Kita nggak butuh, kita kasih ke orang lain. Selesai. Jangan pernah menolak pemberian orang. Kenapa? Sebab orang udah niat. Kadang dia udah masak, udah capek depan kompor, udah keringetan, udah belanja ke warung, beli ini, udah motong bawang segala macam. Begitu dimasakin, waktu dikasih, jangan kasih saya, kasih orang lain aja. Gimana perasaan dia? Dia udah mempersiapkan tuh udah beberapa jam sebelum itu. Tahu-tahu kita tolak, makanya jangan pernah menolak pemberian. Dulu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab pernah sekali waktu hadirin ngelihat ada satu orang bawain sesuatu buat Nabi Muhammad dan juga buat sahabat-sahabat lainnya. Datang nih ngasih kepada Rasulullah, ada hadiah, tolong diterima sama Nabi, diterima. Datang pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ini ada hadiah buat dia juga, tolong diterima, diterima. Pas giliran datang kepada Sayyidina Umar, dia bilang, ya Umar bin Khattab, ini ada hadiah buat ente. Kata Umar, jangan kasih aneh, kasih yang lain. Aneh yang lagi nggak butuh, yang lain mungkin lebih butuh. Nabi nengok kayak begitu, ditegur sama Rasul, kalau Umar Iqbil, terima. Ibaratnya kayak diomelin sama Nabi, terima ya Umar. Kalau marhaba ya, diterima sama. Begitu orang itu udah pergi, hadirin, Nabi pun ingetin Sayyidina Umar, kalau ya Umar, orang kalau ngasih sesuatu jangan kau tolak. Kita ini nggak pernah minta. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Ente butuh, ente gunakan. Ente nggak butuh, kasih orang lain. Kenapa? Orang udah niat. Kayak kita Bu, Pak, udah niat mau ngasih orang. Jadi tiap hari tuh rumahnya pakai miskin itu ngantuk. Sedekah tiap orang kasih roti itu orang makan makannya roti bukan nasi. Seribuan orang tiap hari. Subhanallah, sekali waktu ada satu wanita dua dari kampung yang lain dengan kesolehan sosok ini, ulama ini. Dia bilang, saya udah pengen datengin itu ulama, cuman kalau datang tangan kosong gak enak, pengen bawain sesuatu. Maka dibuatlah oleh wanita ini roti. Datang dari rumahnya yang jauh ke rumah ulama ini. Mau ngapain? Mau nganterin roti sebagai tanda penghormatan kepada ulama ini sebagai hadiah. Begitu sampai nih wanita tua tadi di rumah orang soleh tadi, disambut oleh murid orang soleh ini. Dia bilang, ibu ada apa datang kemari? Bang, saya pengen bertemu dengan Syekh. Bang, minta maaf ibu, Syekh sedang istirahat, mungkin lain kali aja. Kata ini ibu, waduh saya nggak bisa nunggu, ya udah deh, paling nggak tolong titipkan hadiah saya buat Syekh. Pas dilihat roti, satu keping hadirin. Maka murid itu bilang, ibu minta maaf banget, kenapa? Ini satu keping roti yang ibu kasih buat Syekh ini nggak ada apa-apanya. Syekh ini tiap hari sedekah 1000 potong roti bu. Apa arti satu kepingnya ibu? Dengar kayak gitu, nih ibu langsung, oh iya kalau gitu maaf,
berarti saya salah nih ngasih hadiah cuma ini. Ya udah deh, pulang ini ibu. Cuman hatinya sedih, ya. Dan dia merasa bersalah. Kenapa saya bawain roti? Subhanallah, nggak lama Syekh keluar, ngelihat muridnya lagi ngobrol. Tanya ada apa? Maka muridnya pun bilang, tadi saya ada satu orang wanita tua datang kemari. Ya, kita bilang saya lagi istirahat. Terus dia mau ngasih saya hadiah. Pas kita lihat cuma satu keping roti. Ya kita bilang, ibu apa arti satu keping roti ibu dibandingkan 1000 keping roti yang dikeluarkan ini Syekh. Dia bilang, pergi kemana itu ibu? Ke arah dikejar. Pas ketemu dia bilang, ya fulana, ya ibu. Bilang lebih. Bilang kau nyari Syekh Fulan. Sebab zaman dulu kan belum ada foto. Orang cuma kenal nama tapi nggak kenal muka. Dia bilang, iya saya datang ke rumah Syekh itu. Katanya saya Syekh yang ibu cari. Bilang, Masya Allah, saya tahu apa yang di tangan ibu itu. Bilang, apa di tangan ibu itu? Dia bilang, aduh Syekh minta maaf, saya tadinya pengen ngasih ini, cuman saya malu ngasih ini. Bilang, nggak apa-apa, sini boleh saya terima, kalau ibu udah niat saya terima. Dikasih. Waktu dikasih, dipegang tuh roti, dilihat, dibilang, Masya Allah, ini pahala ibu banyak banget katanya. Ini 1 keping roti ibu ini, lihat berapa gandum yang ditanam oleh orang yang tangannya ikhlas. Dihaluskan oleh orang yang ikhlas, diadon oleh orang yang ikhlas, dibuat oleh orang yang ikhlas. Ini ibu, ini sangat berharga, ini sangat bernilai di mata saya. Maka itu ibu yang tadi sedih, bahagia hadirin. Pulang ini Syekh dipanggil murid-muridnya, dinasehatin. Kata ini Syekh, hei murid-muridku, lain kali kalau ada orang antar apa-apa, jangan pernah ditolak walaupun setengah keping. Jangankan 1 keping, setengah keping pun jangan ditolak. Kenapa? Kata Syekh, sebab kita ini dinyatakan man lam yashkur fi qalil lam yashkur bi katsir. Orang yang enggak pandai bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka dia enggak bakal pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang banyak. Jadi orang bawa sedikit, nikmatin, syukurin, alhamdulillah ada sedikit. Nikmati, jangan kita tolak, jangan kita remehkan. Ya Rabb, insyaallah ini 3 hadis hadirin bisa jadi pelajaran buat kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah membimbing kita, memberikan taufik buat kita semuanya, dan digolongkan orang-orang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu ma'mur. Yaghfir walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa muslimin ajmain. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.